Di video kali ini lanjutan dari part 8, kita akan ngebahas gimana caranya ngerubah nilai yang bentuknya angka seperti 90, 83 itu menjadi A, B, C, dan D. Dan kita akan pakai rumusnya dengan rumus if. Nah, di sini teman-teman, ya di sini sudah aku bikin patokan yaitu ada kalau misalnya nilainya di atas 89, range-nya itu antara 90 sampai 100 itu nilainya A. Lalu kalau di atas 82, ya, yaitu range-nya 83 sampai 89 yaitu B, dan di atas 74 atau lebih dari 74 itu adalah range-nya 75 sampai 82, nilainya adalah C. Di bawah 75 antara 0 sampai 74 itu adalah nilainya D. Nah, gimana caranya? Kita pakai rumus di sini. Di sini ya. Nah, di sini ada rumus ya yang sudah aku bikin. Nah, buat teman-teman yang pengen banget dapat filenya, langsung aja klik di link deskripsi sudah aku cantumin untuk link di Google Drive-nya dan kalian bisa download filenya dan bisa dipelajari. Langsung aja kita coba di sini ya. Nah, di sini ada nilai rata-rata yang dalam bentuk angka. Kita butuh nih untuk dirubah ke predikat A, B, C, atau D. Langsung aja kita pakai rumus if ya. Rumus if buka kurung sama dengan. Nah, kalau misalnya untuk if-nya bisa huruf besar atau huruf kecil itu enggak apa-apa. Semuanya masih kebaca. Yang penting harus ada sama dengan seperti ini. Lalu di sini ada sintaknya, teman-teman. Di sintaknya ini ada logical test, titik koma, value true, all false. Tapi kita nggak pakai true, all false ya. Karena kita maunya itu ngerubah nilai yang sesuai tadi itu di sini. Nah, di sini. Itu untuk menjadi A, B, C, dan D. Jadi setiap nilai yang muncul dari rata-rata langsung berubah jadi angka A, B, C, atau D. Langsung aja di sini sama dengan if buka kurung. Nah, logical testnya itu di sini. Ya, kita cari untuk nilai akhirnya. Kita pakai sel D3 karena ini adalah nilai akhir dari semua nilai yang ada atau rata-ratanya. Lalu lebih dari ya, lebih dari. Nah, di sini ini lebih dari 89. Jadi jika nilai yang ada di sel D3 lebih dari 89 seperti ini, tulis ya. Ketik lalu titik koma. Perhatikan sintaknya karena ada beberapa Excel versinya itu ada yang pakai koma sama titik koma. Jadi tetap perhatikan sintaknya. Ini yang penting banget karena kalau nggak diperhatikan rumusnya nggak akan bisa jalan teman-teman. Lalu jangan lupa untuk petik 2 lalu A. A-nya bisa huruf besar atau huruf kecil nggak apa-apa ya, tapi usahakan pakai huruf besar aja. Lebih proper. Lalu titik koma lagi. Nah, titik koma ini bukan false atau bukan yang lulus atau tidak lulusnya ya. Ini kita buka if lagi. Nah, seperti ini. Jadi di dalamnya if itu ada if lagi dan ada if lagi. Kalau tadi untuk predikat A sudah kita buat if, lalu buka kurung lagi. Nah, karena ini kita nggak bisa milih ya, karena ini kegeser ketikan rumusnya, kita ketik sendiri aja, nggak usah diklik, nggak apa-apa. D3. Nah, perhatikan sel D3 ini, kalau misalnya hurufnya besar atau kecil, apakah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Seperti ini ya, ini sesuaikan dengan kolom nilai kalian yang mau dijadikan patokan. Lalu lebih dari, nah lebih dari berapa tadi? 82. Jika nilainya di D3 lebih dari 82, lalu titik koma, maka akan mendapat predikat B seperti ini. Sudah ya, berarti tadi 89 sudah, 82 sudah, lalu titik koma, kita buka if lagi. If lagi, buka kurung, D3, inisialnya diketik lagi. Terus di atas berapa? Nilai 7, 70, 74. Berarti range-nya itu 75 sampai 82. Berarti 74. Biar 75 itu masih lulus ya. Kalau di atas 75, otomatis 75-nya nggak lulus. Makanya harus di atas 74 biar kenanya di 75 sampai 82. Seperti ini. Lalu titik koma, petik jangan lupa, lalu huruf C. Seperti ini. Oke, lalu kita buka lagi. Kita buka lagi ya, if. Nah, seperti ini. If-nya nggak masalah ya. Bisa huruf besar atau huruf kecil. Aku ulangi lagi. Lalu buka kurung D3 seperti ini, D3. Nah, sekarang ya ini karena kegeser aja. Nah, seperti ini ya. 75.
ya kurang dari 75, range-nya berarti kalau kurang dari 75 adalah 0 sampai nilai 74 titik, koma, petik, D, petik 2. Oke, sekarang kita harus tutup kurungnya. Diperhatikan di sini kita sudah buka kurung berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti harus ada sekitar 4. Ini yang hijau ya. Lalu yang warna ungu, tutup kurung warna merah, tutup kurung warna hitam. Jadi ada 4. Logikanya seperti itu. Nilai 89 itu masih dapat B. Kenapa? Karena logikanya di sini 89 itu masih belum terdeteksi A. A itu berarti range-nya itu 90 sampai 100. Kalau misalnya di sini diganti lebih dari 90, maka range-nya dapat A itu cuma 91 sampai 100. Ya, gitu teman-teman. Kita coba lagi nih, misalnya ini 89 kok cuma dapat B, Pak. Kalau misalnya nilainya tak ganti 89, maka dia dapatnya A. Nah, ini rata-ratanya sudah 90. Nah, kategorinya kayak gitu. Misalnya nih, ini pas 75 kan. Nah, 75 itu C. Kalau misalnya 60 ini, misalnya nilai B nih, dia dapatnya 60. Misalnya dapatnya 59. Nah, dia masih dapat C juga, tapi keterangannya di sini tidak lulus. Ini nanti keterangannya bisa dibetulkan lagi, tetapi yang di sini dia masih dapat C dapat C dan nilainya 5. Misalnya nih nilai tugas B kita ganti jadi 58. Maka dia 74 jadinya D. Seperti ini ya. Nah, untuk nilai B tadi itu harus di atas 82. Kalau di atas 82, range-nya itu 83 sampai 89 dapatnya B. Kita coba di sini. Ya rata-ratanya kan 83 ya. Misalnya nih dapatnya 8 berapa ya? Tadi 82 ya. Itu masih B bener. Kalau misalnya di sini dapatnya 81 ya, pasti C. 81 pasti C. Katakanlah di sini dapatnya 85. Nah, masih 83. 83 masih B ya. 83 masih B. Kita ganti lagi misalnya 80. Nah, walaupun nilainya 80 dia dapat C. Kenapa? Karena di atas yang dapat B itu cuma nilai dari 83. Jadi 75 sampai 82 itu masih C, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi kalian mau tanya-tanya boleh lagi. So, kita sudah selesai di part 9 untuk interval. Semoga bermanfaat dan kalian bisa paham pelan-pelan dan kita akan ketemu lagi di part 10 yaitu tentang mewarnai. Ya, kalau misalnya nanti warna hijau itu untuk yang lulus atau yang tidak lulus itu warna merah. So, kita ketemu lagi di tutorial berikutnya.